menangis karena Allah tidak masuk neraka itu meskipun hanya sekali 2 kali aja atau sering-sering? Iya, ketika ada kalimat seperti ini maka cukup sekali. Kaidahnya seperti itu. Jika ada sebuah keutamaan seperti ini, jika ada perintah, bahkan ketika Allah memerintahkan sesuatu, maka kita cukup sekali wajibnya. Ambil contoh haji. Pergilah haji, maka ya sekali. Selebihnya tidak wajib. Lalu sholat kok 5 waktu, ya karena memang perintahnya 5 waktu. Selain nggak ada perintah 5 waktu, sholatlah ya sekali cukup. Karena memang udah perintah 5 waktu. Puasa Ramadan, ya setiap Ramadan. Gitu. Seandainya nggak ada keterangan tiap Ramadan, ya sekali cukup. Ya, kaidahnya seperti itu. Maka jika antum pernah menangis karena takut pada Allah sekali saja, maka boleh berharap. Boleh berharap. Ketika kita menutupi aib seseorang yang kita ketahui, apakah termasuk kita menjauhi yang namanya namimah? Ya lebih tepatnya gibah ya. Ya bisa saja, karena gibah itu bisa sekedar gibah, bisa mengandung namimah. Dengan gibah maka muncul namimah. Dengan kita menggibah si fulan, muncul kebencian dari orang lain. Lalu saling membenci, bahkan saling mencaci, kan jadi namimah. Maka hati-hati dengan gibah. Apakah bisa bila menangisnya tersebut bukan lagi sholat, misalnya lagi merenung, mengingat apakah ini termasuk? Iya. Kan nggak ada syarat tadi, harus ketika sholat, ya kan? Yang ada syarat kholiyah sendiri. Mau sedang zikir, mau sambil tawaf, sambil sa'i, mau bahkan sambil menunggu pesawat, kereta, kok kita tafakur, menangis, ya termasuk. Tidak ada syarat harus sedang sholat. Sedang sholat tentu lebih baik. Ya. Nanti akan sampai hadisnya bahwa Nabi ketika sholat itu dari dada beliau terdengar seperti ka'aziril mirjal, seperti air yang menggolak, mendidih. Ya. Suara apa itu? Suara tangisan Nabi SAW. Kalau Abu Bakar, kata Aisyah, bacaannya kalah oleh tangisan. Jadi baca sedikit nangis, baca sedikit nangis. Apakah air matanya harus banyak? Ya enggak ada syarat seperti itu. Enggak ada, nangis ya bisa banyak, bisa sedikit. Enggak ada harus banyak. Ya. Pokoknya menangis. Iya, asal tidak di depan orang ya. Asal tidak di depan orang. Kan Umar pernah mengatakan ketika Rasul dan Abu Bakar menangis setelah perang Badar itu. Saat mengambil keputusan yang keliru, lalu Allah menurunkan wahyu, Nabi menyesal dengan keputusan keliru, beliau menangis bersama Abu Bakar. Umar datang, apa yang menyebabkan kalian menangis? Jika tahu, aku akan ikut menangis. Jika tidak, aku akan berusaha menangis. Kalimat ini menunjukkan bahwa boleh berusaha menangis. Tapi ya itu tadi,
jangan dipamerkan di depan orang. Artinya sendirian. Ya. Apakah termasuk jihad karena kita melawan musuh karena diserang? Iya, tadi. Jihad kan ada dua tadi. Jihad tolab dan jihad difa. Tolab itu aktif. Kaum muslimin duluan yang nyerang. Kalau difa, ya karena membela diri. Ya seperti dulu kita melawan Jepang, Belanda, ya kan mereka yang datang kemari. Ya mau nggak mau harus kita lawan, harus kita usir, kan begitu. Nah, yang terbaik adalah jihad tolab yang sudah mungkin 300-400 tahun ini, bahkan hampir 500 tahun ya, tidak ada. Apakah sahabat yang sudah punya istri 4 jika menang perang bisa mendapatkan budak wanita? Bisa, bisa. Yang tidak boleh lebih dari 4 istri. Kalau budak tentu boleh. Budak tidak ada batasan. Ketika terjadi bencana dan kelaparan, apakah boleh masyarakat menjarah minimarket? Ya, tidak boleh lah, haram ya. Kalau mau ngomong baik-baik, ada uang yang dibayar ya, atau gimana, mungkin ini sangat mendesak, tapi menjarah tetap tidak boleh ya. Rasulullah bersabda untuk membaca Al-Quran seperti Ibnu Mas'ud. Di manakah kita mencari guru yang bacaannya seperti Ibnu Mas'ud? Yang enggak adalah ya, maksud Nabi memuji bacaan. Kalau suara bukan Ibnu Mas'ud ya. Kalau suara kan Abu Musa al-Asy'ari. Gitu. Nabi menyuruh Ibnu Mas'ud untuk membacakan itu waqi'atul ain. Waqi'atul ain. Artinya Nabi nggak nyari-nyari Ibnu Mas'ud. Nggak ada riwayat. Ya, waqi'atul ain, kebetulan saja di situ ada Ibnu Mas'ud. Seandainya di situ adanya Abu Bakar misalnya, atau Anas bin Malik misalnya, ya mungkin akan menyuruh Anas bin Malik. Ya. Artinya Nabi tidak tadi ya waqi'atul. Jadi ada dalam kaidah syar'i itu waqi'atul ain. Waqi'atul ain tidak bisa menjadi hukum. Tidak bisa diambil kesimpulan. Ambil contoh misalnya sebagian saudara-saudara kita ini kalau riwayatnya sahih ya. Ketika Nabi sholat Jumat pertama kali itu jumlahnya 40. Katanya ya. Maka diambil kesimpulan dari sini, kalau sholat Jumat kurang dari 40, Jumatannya tidak sah. Betul kan? Ya tidak betul. Itu kan waqi'atul ain. Kebetulan saja. Kebetulan saja Jumat pertama itu 40 orang. Tidak menjadi kaidah hukum bahwa Jumatan tidak sah kalau kurang dari 40. Apakah nanti pada suatu saat akan terjadi perbudakan lagi? Jelas. Yang nggak yakin adanya ini terancam kufur. Karena berarti tidak percaya dengan sabda Nabi. Antalidal amatu rabbataha. Bahwa kelak dekatnya hari kiamat ditandai dengan banyaknya budak-budak perempuan melahirkan tuannya. Ya. Kenapa bisa begitu? Sudah sering kita bahas. Intinya bahwa perbudakan akan kembali muncul lagi. Karena ada jihad waktu nanti dan kaum muslimin yang menang. Dengan demikian, kaum muslimin yang akan menjadi tuan. Yahudi, Nasrani, dan orang-orang kafir yang akan menjadi budak.
Ketika seseorang qomat tapi tidak minta izin dulu kepada imam, apakah ini termasuk bid'ah? Iya, karena memang Bilal itu, Ibnu Ummi Maktum itu, setiap kali mau qomat izin kepada Nabi. Begitu pula Nabi wafat, izin kepada Abu Bakar sebagai imam. Maka setidaknya kita melihat imam sudah siap atau belum. Ketika imam belum siap, apalagi belum datang, ya jangan qomat. Ya. Ya setidaknya kan ada yang biasa jadi imam di situ walaupun tidak tetap. Gitu. Atau setidaknya menunjuk, nggak ada imam, bapak aja ya, ya boleh, baru qomat. Gitu. Kalau yang iqamah selesai nggak boleh. Gimana? Sementara imam, jadi iqamah duluan karena waktunya sudah dikit. Iqamah itu artinya. Ya itu yang keburukan yang muncul. Hanya udah pada berdiri, tengok kiri, tengok kanan, ya. Hanya dorong-dorongan. Ya. Itu kan dekatnya hari kiamat. Selesai Abu Daud menyatakan bahwa dekatnya hari kiamat ditandai salah satunya itu. Orang dorong-dorongan jadi imam. Karena yang nggak tahu sunnah. Maka kalau nggak ada imam tetap atau imam tetapnya kok nggak kelihatan, ya cari dulu yang bersedia. Baru qomat. Apa keutamaan sholat sunat duha selain pahala? Ketika keutamaannya pahala, ridha Allah, sebenarnya sudah cukup. Sudah cukup. Seandainya Allah dan Rasulnya menyatakan barang siapa mengamalkan ini dapat pahala, sudah cukup. Untuk kita bersemangat melakukan. Ya. Walaupun tidak ada keutamaan lain. Dalam hal sholat duha kan sedekah, gitu ya, bahwa 360 persendian manusia itu setiap hari harus disedekoi, dan sedekahnya tidak harus uang, punya uang ya uang. Karena apa? Tasbih sedekah, tahmid sedekah, amar ma'ruf sedekah, nahi mungkar sedekah, ini sedekah. Nah itu semua bisa diganti dengan 2 rakaat sholat duha. Ini barangkali salah satu keutamaan. Apakah zikir pagi dan petang boleh dikerjakan setelah azan sambil nunggu sholat berjamaah? Iya, ketika belum sempat tentunya ya. Ketika belum sempat zikir petang atau sedang meneruskan, tiba-tiba azan maghrib. Ya, sementara kita sudah duduk di situ, boleh diteruskan. Allahu. Kalau Ya. negara Muslim, yang salah satunya memang bersalah, apakah lebih bisa dikatakan jihad? Yang benar tentunya. Sama dengan kita berkelahi dengan seorang muslim. Apakah dua-duanya dosa? Bisa dua-duanya dosa, bisa tidak. Ya, kita berkelahi dengan si fulan yang muslim. Dia dosa, kita tidak dosa. Kenapa? Karena kita di pihak yang benar misalnya. Kita membela hak misalnya. Dia mau mengambil hak kita, lalu kita berantem. Padahal sama-sama muslim. Begitu pula negara. Begitu pula negara. Maka walaupun dua-duanya negara Islam, mayoritas Islam, siapa yang benar, siapa yang salah? Siapa yang zalim, siapa yang dizalimi? Siapa yang mengambil hak, siapa yang mempertahankan hak? Allahu. Ya kalau kita yakin bahwa negara kita ini dalam posisi yang zalim, ya kan kita nggak boleh taat kepada siapapun dalam rangka maksiat kepada Allah. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq.
Tidak boleh taat kepada makhluk siapapun kalau itu bermaksiat kepada Khaliq. Termasuk presiden. Tidak boleh kita taati kalau itu maksiat. Mati syahid karena itu disolati. Oh, yang tidak disolati oleh Nabi itu karena jihad. Jadi yang karena jihad atau anak kecil itu boleh disolati, boleh tidak. Nabi pernah menyolati Hamzah, bahkan beberapa kali ya. Nabi pernah juga tidak menyolati sahabat yang mati syahid. Jadi orang yang mati syahid atau anak yang belum baligh meninggal boleh disolati, boleh tidak. Ibrahim ketika meninggal dalam usia beberapa bulan itu tidak disolati oleh Nabi. Ada beberapa anak yang disolati, bahkan kan ada bacaannya. Bacaan sholat mayat khusus untuk anak. Mayatnya ini anak. Oh, yang karena bencana Pak Ustaz, itu dan ada yang hilang. Sholat gaib. Sholat gaib. Dicari jenazahnya tidak ketemu, ya sholat gaib. Sholat gaib untuk jenazah yang belum disolati. Jenazah seorang muslim yang belum disolati. Seperti Raja Najasyi. Meninggal dan disolati oleh Nabi dari Madinah bersama para sahabat secara gaib, salat gaib. Kenapa? Karena Raja Najasyi tidak ada yang menyolati. Sekeliling beliau kafir semua. Wallahu. Ustaz, jadi kalau dari web Najasyi itu ada di kampung saya, terus Islam setelah meninggal mau keluar boleh kembali di sholat apa di posisi makamnya secara Hindu. Ya, itu saya itu. Ya enggak masalah bagi beliau ya. Ya enggak mungkin dimakamkan secara Islam, dikafani ya. Ya paling dikafani, kalau dikuburnya kan sama ya. Enggak dibakar gitu. Ya enggak masalah. Bagi beliau, bagi Raja Najasyi enggak masalah. Yang masalah kan bagi yang masih hidup. Misalnya kita muslim, kita tahu si fulan muslim, tapi kita biarkan dia dikubur secara Nasoro misalnya, atau Hindu misalnya, kita diam saja, kita berdosa kan? Fardu kifayah kan? Bagi si muslim yang meninggal ini ya nggak masalah. Daripada ribut katanya, ya masuk lihat pada istrinya akan bawa. Kalau ada saksi, ada bukti bahwa si fulan ini muslim, ya mestinya kita lebih ngotot ya. Artinya ini terbukti bahwa si fulan ini muslim. Walaupun keluarga besarnya Nasrani, kalau ada bukti ya mestinya harus mengalah ya kan? Biasanya mengalah. Ini jelas beliau ini muslim. Apalagi sering ke masjid, ketemu kita ya. Kita harus berusaha sekuat tenaga. Jangan sampai diurus secara kafir. Ya minimal kita menyolatilah. Kalau buktinya hanya sebuah KTP aja. Hah? Buktinya KTP, KTP-nya Islam. Iya, KTP kan bukti juga di dunia. Itu kafir semua gitu, tapi katanya di mahkamah kafir. Ya apalagi kan, KTP kan jadi bukti yang kuat. Nih KTP-nya Islam. Gitu. Dan di mata kita dia muslim juga kan? Walaupun mungkin jarang ke masjid kan masih muslim. Oh iya. Artinya kalau ada orang muslim meninggal, mau seperti apapun keadaan agamanya, kita sholati. Kita kubur dengan cara muslim. Wallahu. Kalau terpaksa nggak bisa diusahakan, dia dikuburkan di
Kalau non-muslim ini gimana? Ya kita sudah berusaha ya sekuat tenaga. Kalau memang akhirnya pada Allah seperti itu ya sudah. Intinya tetap kita berusaha. Kalau sholatnya, sholat goib bisa itu. Oh iya, Di pemakamannya gitu. iya. Sholat kita tapanya. Ya kalau di pemakaman malah bukan sholat goib. Sholat goib itu tidak di pemakaman. Nah, sebelum itu. Iya, Dibawa nih mayitnya. Kita sholat goib. iya. Kita yakin belum disolati, kita sholat goib. Kalau kita datang ke kuburnya, ya bukan sholat goib itu namanya. Sebagaimana yang dilakukan Nabi kepada wanita penyapu masjid itu. Kalau sholatnya di setelah kuburan tuh. Setelah pengubur. Sholat di ada yang muslim, ya tahu ada orang muslim terus dia nyolatin, tapi sholat itu boleh. Iya boleh. Boleh. Nabi kan pernah. Yang wanita penyapu masjid itu. Boleh, tidak bid'ah itu. Di atas kuburannya. Boleh. Keutamaan waktu sholat itu ada Enggak tahu saya. Kapan saja habis. Ya barangkali Abdoliyahnya mumpung lagi ngumpul nih habis sholat Jumat ya kan. Bukan berarti di luar waktu sholat Jumat nggak boleh, tetap boleh. Cuman kalau pas Jumat kan mumpung pada ngumpul banyak. kalau ini banyak yang seperti itu banyak kan masjid yang masjid itu baru itu pun dan si bayar Di sananya sudah disolati apa belum? Hah? yang nggak ketemu maksudnya kan nggak ketemu mayatnya jadi kan harus kayak ini jadi alasannya yang kita menerapkan yang jenazah yang belum ketemu Boleh, emang belum disolati kan berarti? ya di sini masih di bawah nanti saya kan sudah begitu masih sudah Iya. Boleh. Wallahu a'lam. Ya, habis ya. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta